Oke anak-anak, di komputer kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah angka. Ada berbagai macam cara yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengolah angka. Mulai dari kalkulator, menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel, Linux. Microsoft Excel ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk mengolah data-data angka yang sangat banyak, sehingga memudahkan kerjaan manusia untuk lebih efisien. Sebelum menyimak dari video ini, kalian juga menyiapkan ya perangkat yang dibutuhkan, sehingga dari apa yang saya sampaikan itu bisa langsung teraplikasikan dengan baik oleh kalian. Oke, silakan simak video ini. Bisa dibuka lewat desktop atau lewat sini. Nah, sini bisa klik Excel, Microsoft Excel. Nah, langsung muncul di sini. Boleh terserah kalian mau buka lewat sini ataupun lewat desktop. Tadi sudah muncul ikonnya ya. Di tampilan awal Microsoft Excel untuk yang terbaru ini muncul seperti ini. Kita buka dulu ini. Kita bisa melihat di sini ada berbagai macam icon yang terdapat dalam Microsoft Excel. Nah, lihat dari sini. Di Book One Excel ini merupakan title bar. Apa itu title bar? Title bar merupakan tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Jadi di sini nanti bisa kalian tulis, bisa muncul nama file yang digunakan. Misalnya ini namanya pengumpulan tugas kelas 6. Itu nanti kalau sudah di save munculnya seperti itu ya di sini. Ini menu, namanya menu title bar. Title bar ya. Lalu kemudian ya, yang berwarna hijau ini kalian bisa lihat ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, and help. Ini merupakan tab menu ya. Jadi yang berwarna hijau mulai dari file hingga help namanya adalah tab menu. Yakni dia merupakan deretan menu yang berisikan perintah. Masing-masing fungsinya berbeda ya. Coba kita lihat dulu yang file seperti apa sih bentukannya, tampilannya. File, nah ini ada save as dan lain-lain, print, share. Kita home. Nah ini tampilan awal, tampilan awalnya di Microsoft Excel. Selanjutnya ada insert. Kita buka dulu insert. Di sini bentuknya seperti apa? Nah, bisa kalian temukan di sini bermacam-macam. Ada mulai pivot table, table, illustration, dan lain-lain. Sampai map juga ada. Page layout. Nah, ini page layout mulai ada ini ya. Tema, kemudian bagaimana cara mengukur huruf yang akan kita buat, seberapa besar, marginnya juga terukur di sini, ada di page layout. Formula. Nah, ini di formula ada masing-masing beda. Ada sum, average, max, min, count number, dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan untuk menunjang penggunaan Microsoft Excel. Ada data, tampilannya seperti ini, preview ya, ini, kemudian view, nah zoom untuk memperbesar daerah yang dibutuhkan untuk diperbesar ya, sini help dan lain sebagainya. Kita kembali ke file, ke home tadi, menu awal. Ada yang namanya menu toolbar. Toolbar ini. Toolbar merupakan deretan icon untuk mewakili sebuah perintah di setiap tab yang ada. Jadi dia deret icon, ini icon-icon ini untuk mewakili sebuah perintah. Di setiap tab yang ada itu ada beberapa
toolbar. Contohnya pada tab menu home. Mana home? Home ini ya. Ada beberapa toolbar yang ada, mulai dari paste, cut, copy, format painter, dan lain sebagainya. Font, nah ini hurufnya mau dibuat kalibri atau apa, kemudian atau yang lain, lalu ukuran huruf, mau di bold, dimiringkan atau dikasih garis bawah. Ada formula bar. Mana formula bar? Formula bar itu berada di sini, Nak. Nah, ini, Nak. Ya Allah, kursor Ustazah. Nah, ini di sini. Ini merupakan formula bar. Fungsinya untuk apa? Misal ketika Ustazah ketik kita, muncullah dia, kita, sesuai dengan sel yang aktif. Ketika kita mengetikkan sebuah sel yang aktif, nah seperti ini ya, ada hijaunya ini sel aktif. Ketikkan nama, misal Hilda, nama Ustazah ya, nah itu, dia akan muncul di situ, sesuai dengan sel yang kita aktifkan. Oke. Terus ada yang namanya aktif sel yang sempat Ustazah singgung tadi. Aktif sel ini sel yang sedang aktif atau dia ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, garis tebal ini ya bentuknya bingkai, kotak itu. Ketika Ustazah aktifkan di sini, maka sel yang aktif di sini adalah yang A ya, sesuai dengan dimana kita klik, sesuai dengan tempat di mana kita klik ya. Nah, ketika Ustazah aktifkan di lain tempat, misal di B, ya di sini yang aktif. Berarti kalau kita mengetikkan sesuatu, maka akan muncul di sesuai dengan bingkai yang kita aktifkan, sel yang kita aktifkan. Mana sih Ustazah yang namanya kolom? Ini kolom. Ketika Ustazah klik seperti ini, dari anak panah yang munculnya kayak gini ya, nunggu anak panah seperti ini dulu bentuknya, baru klik. Nah, ini namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, D, E. Selanjutnya yang namanya row ya. Nah, ini row. Sudah ini ya, dari row. Apa itu row? Row adalah deretan sel yang mendatar, ditandai oleh angka. Sel yang mendatar ini kebetulan tertandai oleh angka 10. Jadi pada row ke-10. Ini row ya, row ke-10, kolom A, B, C, D, E, F, G. Ganti nama. Ganti nama dengan nama misal. Nah, sheet ini nanti bisa kita ganti nama dengan nama hari misal ya. Sudah. Tuh. Atau bisa juga nambah sheet lagi. Nah, tinggal klik plus yang ada di sini. D2. Oh, cara mengganti namanya adalah klik kanan, klik rename. D2. Oke, misal kita mau nambah lagi D3, klik kanan, rename. Ubah dengan nama D3. Nah, Ustazah, aku mau menghilangkan yang hari, gimana Ustazah? Oke, tinggal klik kanan ya. Mau dihilangkan, maka di situ klik delete. Delete. Nah, otomatis dia muncul seperti ini. Tadi ada apa di sini? Ada insert, delete, rename, dan lain-lain. Mana itu scroll bar? Ini nak, scroll bar. Nah, ini. Kemudian ini ya. Nah, ini bisa digeser-geser ini. Jadi fungsi dari scroll bar ini adalah untuk menggulung layar. Scroll bar untuk menggulung layar ke arah vertikal. Ini ya, untuk yang vertikal naik ini, ataupun yang horizontal. Nah, ini yang vertikal ke sini. Nah, bisa jalan ya ini ya, ketika Ustazah klik terus. Kemudian kalau yang horizontal di sini. Nah, kita bisa sebenarnya langsung praktek di sini. Sini nomor dulu ya, nomor, kemudian nama siswa, nilai,
Bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA. Misal seperti itu. Oke, misal kita namanya Rina. Rani. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi bisa kalian praktekkan langsung. Nilainya 90, 80, 8. Nah, bisa. Oke. Sudah ya, ini nomornya, nomor 1, nomor 2. Bisa kita kecilin di sini. Nunggu dulu sampai tanda panahnya muncul. Ini ya. Kalau tanda panah seperti ini berarti dia blok langsung, ya. Ini blok. Tapi kalau mau ngecilin ruang di setiap kolom, maka kita tunggu tanda panah hingga muncul tanda panah seperti ini. Hitam. 4. Nah, kita kecilin. Oke. Kita diperbesar juga seperti itu, diperbesar kolomnya. Nah, kita geser set agar lebih luas. Ini juga. Nah. Oke. Tematika. Sudah deh. Jadi cukup sekian dari Ustazah untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih.